Halo guys, kembali bersama gue channel Will Mekun. Hari ini gue masuk anime lagi yang menjadi favorit gue di musim spring 2025 adalah Mono. Iya, di episode kemarin bisa bilang episode menarik. Jadi intinya si siapa? Si Haruno ini benar-benar apes banget ya. Jadi tadi yang awal dia nyari Kari tapi ternyata nggak kesampaian gitu kan. Pada akhirnya dia ketemu juga Kari di sebuah minimarket gitu kan. Dan ya itu, jadi bener-bener apes banget lah buat Haruno gitu kan. Begitu juga ketika ngeliat berharap agar dapat sebuah hadiah besar gitu kan dari pencarian orb gitu kan, tapi malah justru dapat replika orb juga. Itu kocak banget sih. Jadi episode kemarin benar-benar pecah. Tapi sayang sih pada akhirnya episode kemarin tuh gue kena copyright men. Jadi udah kemarin kena copyright, videonya gue hapus gitu. Maksudnya gini, udah kena copyright, simpenan video gue hapus gitu. Jadi ya gue nggak bisa re-upload gitu, gue nggak bisa mengedit lagi video yang udah gue upload di episode kemarin gitu. Jadi ya harap maklum ya. Jadi kenapa gue selalu begini gitu kan settingannya, karena emang uh, karena HP gue kentang gitu kan. Jadi ya gue nggak bisa men-save semua video-video gue yang lama gitu, terus gue taruh di galeri gue, nggak bisa gitu. Atau mungkin gue taruh di memory card gue, nggak bisa karena ya penuh gitu, udah penuh banget ini, belum lagi sisi pekerjaan dan lain-lain. Jadi makanya ya sayang sih. Maksudnya kemarin tuh kan belum lama diupload tapi malah kena copyright dari YouTube. Ya udah, semoga ini tidak kena copyright lagi. Jadi semoga di episode ini akan sedikit lebih aman, karena gue akan coba sedikit lebih transparansi biar YouTube tidak mendeteksi kalau video ini mengandung copyright. Nah udah, tidak menunggu lagi, kita lihat apa yang terjadi di episode kali ini. Tidak menunggu lagi, episode baru dari Mono. Let's go. Dari teman-teman, bang, episode 6 mana gitu kan. Jadi episode 6 tuh udah gua upload sebelumnya, tapi karena kena copyright jadi ya YouTube menghapusnya gitu kan. Jadi ya gue minta maaf kalau misalkan gue nggak bisa re-upload. Maksudnya gue nggak bisa nge-re-upload episode 6 nya gitu kan, karena yaitu videonya kena copyright. Dan sedangkan video gue yang simpenannya itu udah gue hapus gitu kan, karena ya memori gue kentang. Jadi ya karena gue udah nonton, karena gue udah react juga, dan karena di hapus copyright ya gue nggak bisa berbuat banyak selain gue nunggu episode terbaru gitu. Jadi ya udah, mungkin teman-teman bisa mengerti lah kenapa video gue hilang gitu kan, bukan karena gue tapi karena YouTube gitu kan. Jadi ya semoga nanti di episode 7 ini sedikit lebih baik, maksudnya sedikit lebih melunak lah gitu kan. Karena settingannya nggak akan berubah, gue tetap sama gitu kan, cuman mungkin transparansi mungkin gue bakal sedikit lebih gelap gitu kan. Jadi untuk anime ini aja, tapi kalau anime lain enggak. Jadi mungkin ini karena emang punyanya A gitu kan, jadi ya gue mengerti soal itu, atau gue bisa memaklumi soal itu. Langsung aja. Oh, nggak ada openingnya, nggak ada openingnya. hmm. Kira-kira apa, kira-kira anime apa tuh? Kira-kira anime apa tuh? Gue penasaran sih. Tekanan agar bisa berkarya. Oke. Hmm. Hehehe. Mie. Dejavu yang aneh. Why my dad die? Oke. Oke. Oh, gede banget anjir.
dia, dia aja masih kepikiran, nah, masih ada hantu nggak ya kan di badan dia atau di sekitar dia. Apa tadi? Itu apa tadi? Gua nggak tahu gue apa maksudnya. Cuma Tetris sendiri. Enggak, tadi gua nggak tahu, jujur gua nggak tahu. Tadi maksudnya apa tadi? Tiba-tiba no sinyal aja. Gimana? Apa kakinya di shot anjir? Oh iya, itu harus tuh. True. Hmm. Demam wasir. Ngeri ngeri banget. Oh gitu ya, teru juga nih. Set, ngeri amat. Oh ini nyindir sesuatu nih gini. Gue nggak tahu nih. Ini kayak nyindir ini. Enggak, ini nih nyindir sesuatu nih. Cuman gue nggak tahu nyindir siapa nih. Senin sampai Sabtu. Buset. Enggak nih. Enggak nih nyindir sesuatu nih. Cuman gue nggak nyadar nih. Nyindir siapa? Nyindir apa gue nggak tahu nih. Nah lo. Lagi ngesot Seiyu itu ya tadi ya. Kita kasih nih sama. Nangis gitu. Hmm. Hmm. Buset. Ini tiba-tiba jadi. Dah. Anjirin tempat. Waduh. Gak ngerti gue. Gak ngerti gue. Ini bukan bisnis kan?
ini ini kompleks banget sih. Ini oke. Hmm. Jadi ini episode khusus mereka bertiga aja ya gitu ya. Jadi nggak ada Akiyama, ya kan nggak ada yang lain-lain ya kan. Nggak ada si apa nggak ada si An ya kan, nggak ada Sasuke lah. Shinobu don't Reward. Makan gratis kayaknya. Daging kormoran. Ngeri banget ya. Selalu bicara soal horor gitu. Tapi bener sih ya. Dia daging kuda. Berarti nasibnya nggak sama kayak si, si Cika ya kan dia ini sebelah.
Karena masih baru juga sih, In. Nah, orangnya jahat banget. Gua ngerti tadi Ani bahas apa tadi. Studio apa yang dimaksud? Tolong Studio M ya. Kalian harus bijak ya ke animator ya. Udah bagus ya kan. Tapi bayarannya murah ya kan. Tega ya. Gak murah sih, harusnya lebih baik tuh. Setimpal lah gitu. Sama sama kualitasnya. Kan kualitasnya bagus loh. Mm, 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 mm. Wow ya. Susu enak. Hmm. Jadi sama sama sih, sama ini luruh gitu. Dengan spiritual tertinggi. Hmm. Buset, mau serigala anjir. Iya benar-benar. Kalau ini emang ada, emang emang sebenarnya bukan mitos sih ya, emang emang bener ada. Jadi ini bisa jadi lingkaran satanik anjir. Jadi bisa ngerasakan aura gitu kan dari makhluk lain gitu kan. Maksudnya kalau semakin menggonggong kenceng berarti suka ada gitu. Itu Pokemon deh kayak tadi yang waktu kedua. Kakurimbo. Hanya Nona Shimada. Hmm. Langsung cuk. Buset, ngeri amat.
Transaksi punggung. Ini banyak sarkastis buat ini episode ini kayak lumayan banyak nih. Sarkastik semua jadi sih. Nanti gue bakal jelasin plus minusnya apa yang terjadi di episode ini. Tapi nanti aja. Jadi gue penasaran sih endingnya gimana. Endingnya ngelawak lagi apa enggak nih kan. Wah, Anda melewati pos pemerintah. Udah nggak sanggup aja. Tapi ya itu biasanya anak-anak animator gitu kan ya kan itu saking apa jarang gerak lah ibaratnya gitu kan. Emang harus dibikin begini gitu kan. Biar mereka nggak capek gitu, nggak jenuh ya kan. Ini normal banget sih nih. Makanya kenapa Cika bikin seolah-olah dia bisa menghilangkan rasa jenuhnya itu karena dengan healing ya kan itu bisa membuat dia lebih baik gitu kan. Ini relate banget sih gue nonton nonton ini sama nonton nonton ini sama nonton apa anime sebelah Jazutabi tuh relate banget ini. Soalnya bisa bareng gitu. Keresahannya tuh bisa bareng. Hmm. Ini bisa bareng banget pas lagi. Perut karet anjir. Udah sakit punggung dah. Sakit punggung dah. Udah ketebak. Dari sekian banyak kendaraan gitu kan. Pakai mobil bak gitu. Nih gue kasih tahu plus minusnya di episode ini. Gue kasih tahu plus minusnya. Walaupun ada beberapa yang nggak ngerti sebenarnya sih gue tadi. Ada beberapa hal yang sebenarnya gue nggak tahu maksudnya nih ngapain sih gitu. Kayak gak tau sih mau dibikin 2 episode atau cuma satu aja itu. Dedet Sekira kata Sekira Kimi no sekara ira Nekara kikera Kimi ra illusion Wikimera. Ini endingnya gimana nih ya kan? Ada gambar naik ke rumah juga nggak di sini? Nah, ini ada si Haruno ada ya kan? Nggak ada sana.
Nggak ada ternyata. Cuma si ini doang, Haruna doang gitu. Nggak ada ternyata. Oke, oke. Episode baru ya kan dari Mono. Ini gue kasih tahu plus minusnya ya. Jadi gue kasih tahu minusnya dulu deh sebelum akhirnya gue kasih tahu apa plusnya gitu kan. Minusnya ya gue harus katakan bahwa ya buat gue yang nonton nih anime gitu kan, gue ngerasa sedikit dalam tanda kutip kehilangan ya kan sosok dimana kayak Akiyama masih Haruno, sorry. Maksudnya si Satsuki ya kan, terus juga beberapa karakter utamanya ya kan, yang menurut gue emang udah cair, udah melekat lah gitu kan di uh, apa di udah melekat di anime ini gitu kan, sehingga gue ngerasa bahwa ya gue ngerasa kehilangan mereka gitu kan, mereka bertiga lah gitu kan, para anggota dari Cinefoto gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa kayak ya ini sepi banget nih gak ada mereka gitu kan. Jadi kayak gue ngerasain itu. Kalau lu udah ngerasain itu, berarti artinya lu ngerasa bahwa impact MC ke animenya itu sudah terasa gitu. Jadi artinya lu ngerasa bahwa sebenarnya anime itu MC itu udah mempengaruhi animenya. Jadi ibarat kata ya lu akhirnya sadar bahwa anime itu perlu ada MC itu gitu kan. Jadi ya gua rasa itu sah-sah aja gitu kan. Tapi yang lu perlu ingat gitu kan, atau harus lu ingat bahwa MC-nya tuh bukan si Sasuke, bukan. MC-nya tuh si Haruno. Kalau lu sadar gitu. Sebenarnya tuh Mono ini diperlakukan tuh untuk itu. Jadi artinya apa sih yang ditampilkan sama Mono gitu kan. Jadi kalau menurut gua ini Mono ini emang ada maksud lebih ke manga gitu loh. Jadi kayak lebih ke animator lah gitu kan. Jadi makanya kan lu sempat bingung kan, bang kok gue ngeliat Sasutabi dia tuh kan suka ngehealing ya. Jadi animator yang akhirnya kan dia menghealing pikirannya gitu kan, menghealing jiwanya, badannya gitu kan, agar dia tidak stres gitu kan ketika nanti ngebuat sebuah manga gitu kan. Dan akhirnya ketika difokuskan sebuah karya, mereka akan fokus gitu kan, mereka akan bisa kata lebih siap lah secara fisik dan pastinya secara pikiran dan mental gitu kan. Nah, tapi kalau di Mono, gue ngeliat itu ada dua hal gitu kan. Yang satu tentang Cinefoto ya kan, yang satu soal manga ya gitu kan. Jadi atau ibarat kata soal animator lah gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue ya kan, selama ini gue lihat ya MC-nya tuh Haruno gitu. Kalau untuk Mono gitu. Sejauh ini sampai episode 7 itu MC-nya tuh Mono. Nah makanya kenapa kita di awal kita dilihatin mereka seperti Satsuki ya kan, terus juga si An gitu kan, itu muncul di awal-awal gitu kan. Itu kan nunjukin bahwa sebenarnya school photo itu emang sesuatu yang baik loh, yang positif gitu loh. Jadi artinya kita benar-benar dilihatin bagaimana beberapa shot, beberapa teknik foto yang sebenarnya kita tidak tahu jadi tahu gitu kan. Nah, kenapa di situ diselipkan seorang animator? Ya sekali lagi memang cerita ini tidak jauh dari sebuah realita gitu kan, yang artinya adalah tadi yang lu lihat sendiri kan, ternyata Haruno gitu kan itu bisa dibilang punya teman namanya Shimada, terus punya teman seperti Izuzu dan Nekoruma ya kan. Itu mereka menceritakan semua hal yang pernah dirasakan oleh animator gitu loh. Jadi gue nggak tahu nyinggung siapa ya kan, gue pribadi nggak tahu itu apakah sebuah sarkastik atau enggak gitu kan. Tapi yang gue tahu tadi soal Nekoruma yang menyinggung soal bagaimana kerja kerasnya animator, dibayar murah tapi kualitas harus tetap bagus, itu menyinggung, itu parah sih. Itu nyinggung studio yang pasti kalian tidak tahu lah gitu kan. Sebutlah studio yang pernah menggarap JJK ya kan, AOT, terus CSM dalam satu waktu gitu kan. Jadi itu pernah terjadi gitu kan. Jadi ya maksudnya terlepas dari rumor itu benar apa enggak, tapi kan itu kan memang kata animator sendiri ya, bukan kata gua, apalagi bukan kata orang luar gitu kan. Jadi atau bukan tukang rumor lah gitu kan. Jadi itu dari animator sendiri, dia ngerasa bahwa mengeluhkan
bagaimana dia dibayar rendah tapi kualitas harus tetap bagus. Ya gue akui ya emang bagus gitu, CSM terus AOT itu bagus bagus banget, gue akui itu, gue akui. Tapi ya sekali lagi mereka kan juga butuh waktu, mereka kan juga butuh sebuah eh, apa eh, waktu ya, bila kata buat istirahat lah gitu kan, agar mereka juga bisa mempersiapkan hal itu dengan baik gitu kan. Jadi ya kalau dibanding dengan kayak studi yang lebih sehat lah seperti WIT atau mungkin seperti Kyoto ya kan, itu kan mereka kan pekerjaannya kan udah bertahun-tahun kan, dan hasilnya tuh lihat sendiri gitu kan. Contoh lah kayak Vivi gitu kan, lu lihat sendiri Vivi itu ya kan, animenya kan tayang 2021 ya kan, itu pengerjaan tahunnya tuh 5 tahun gitu, pengerjaan anime itu 5 tahun. Lu bayangin men, dalam 5 tahun itu dibikin sebuah animasi yang sebagus itu ya kan, itu nunjukin bagaimana anime itu butuh waktu gitu. Jadi makanya ketika akhirnya gua ngeliat ada sebuah anomali ya kan, di mana studio MAPPA ya gue sebut aja lah gitu kan, studio MAPPA gitu kan, dan mereka bikin animasi sebagus itu, ternyata di balik itu ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu adalah waktu dan tenaga ya kan. Jadi pada akhirnya animatornya bercerita gitu kan, bahwa ada keluhan yang dialami seperti bayarannya rendah, inilah apalah gitu kan. Jadi ya itu nyinggung banget sih tadi tuh soal ada asisten, ada kasus Neko Rumah, dia nyewa asisten karena dia sekarang manganya sudah jadi anime. Akhirnya dia menyewa ya kan sebuah asisten gitu kan, dibayar murah tapi diawasin terus sama si kucing gitu kan. Jadi itu lucu sih. Jadi itu nyindir parah sih itu. Tapi ya sekali lagi itu emang faktanya, realitas seperti itu gitu kan. Jadi ya sekali lagi ya emang dunia anime itu emang cukup kejam gitu kan. Jadi tidak seindah yang dibayangkan gitu. Makanya kan akhirnya kan nggak munafik, maksudnya pada akhirnya studio lain itu tidak munafik gitu kan untuk menerima animator-animator dari negara lain gitu kan, contoh Indonesia gitu kan. Jadi pada akhirnya kan ada studio Indonesia gitu kan yang bekerja sama dengan beberapa studio Jepang gitu kan, yang dimana mereka membantu gitu kan agar animenya tetap dibuat dengan baik kayak gitu. Seperti yang gue singgung kemarin kan, Jiva Animation ya kan, terus juga studio Ubud ya kan, itu mereka juga sudah banyak loh portofolionya gitu kan, sampai ngebuat beberapa anime yang dibilang dalam tanda kutip judul besar juga gitu. Jadi artinya ya sekali lagi sekarang industri anime tuh udah sedikit lebih sehat gitu kan, karena ya mereka tidak semerta-merta cuma ngandelin beberapa staff yang ada di Jepang aja, tapi mereka juga merekrut tenaga potensial lah gitu kan dari negara lain yang ikut membantu gitu kan agar animenya tetap bagus, seperti Indonesia. Yang gue sering ketemu sih Vietnam tuh banyak banget men. Kalau lu nggak sadar, Vietnam tuh emang salah satu negara yang cukup underrated lah. Kalau lu lihat sendiri deh, Vietnam, Perancis itu animatornya banyak banget yang atau yang ikut andil mengerjakan sebuah anime gitu. Itu yang gue perhatiin ketika ada kredit ya kan, yang nggak jauh-jauh dari nama Vietnam, yang nggak jauh-jauh dari nama Perancis ya kan, itu terbilang underrated lah gitu kan. Makanya kan Indonesia kan akhirnya kan masuk sedikit-sedikit gitu kan, yang sudah lama tapi yang namanya sudah lama gitu kan, tapi sekarang udah makin banyak yang dikerjain gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih, jadi ternyata animator Indonesia tuh banyak loh, dan itu potensial semua. Jadi akhirnya kan banyak beberapa garapan anime yang percaya dengan studio dari Indonesia kayak gitu. Ya gue apresiasi apa yang sudah diperbuat oleh mereka gitu. Sekali lagi ya kan, karena ya bagaimanapun kalau gue pribadi ya emang anime itu untuk di Indonesia khususnya ya, itu emang kurang dihargai gitu kan. Jadi ibarat kata kurang lirik lah lebih tepatnya gitu kan. Karena gue yakin banget di luar sana tuh emang di Indonesia atau khususnya gitu kan banyak animator yang bagus gitu kan. Dan ya gue gak mau nyinggung lebih dari itu karena itu bukan ranah gue gitu kan. Jadi pada akhirnya mereka lebih banyak membantu film-film luar gitu. Gue yakin pasti adalah nggak cuma anime gitu kan, tapi ada beberapa
apa kayak semacam film-film barat gitu juga yang dibantu oleh studio-studio dari Indonesia juga gitu kan. Cuman gue nggak, makanya gue bilang itu bukan ranah gue gitu kan, itu cuma spekulasi gue atau opini gue ketika tahu kalau oh ternyata apa apa sih namanya itu kita tuh seperti tidak dihargai ya, padahal kan kita potensial loh. Nah itu jadi artinya ya itulah yang terjadi gitu loh. Jadi mungkin pemerintah harus sadar soal itu gitu kan. Jadi harus memfasilitasi gitu kan karya anak bangsa gitu kan, agar ya mereka dihargai gitu loh. Kan mereka kan hebat men, mereka kan adalah calon ya kan, calon apa calon animator yang hebat lah gitu kan. Mereka sekarang udah hebat gitu kan, tapi bisa lebih hebat kalau mereka difasilitasi gitu kan. Tapi apa yang terjadi gitu kan, mereka justru malah membantu studio dari negara tetap seberang gitu kan. Artinya mereka lebih dihargai di negara lain. Nah itu maksud gue begitu. Jadi artinya itu bukan ranah gue ya kan, itu udah ranah dari pemerintah yang bisa menjawabnya seperti itu. Gue cuman hanya sedikit menyentil aja sih. Jadi ya apa semoga semoga tidak mengurungkan niat mereka gitu kan, atau menyurutkan semangat mereka gitu kan untuk tetap berkarya. Dan gue doakan semoga animator Indo khususnya gitu kan tetap berkarya, dan pastinya bisa lebih baik dan lebih baik lagi, dan pastinya bisa terus melahirkan ya kan animator handal gitu kan, agar ya itu tidak terputus ilmunya seperti itu. Yaudah itu dari gue, yang pasti jangan subscribe untuk kira anime Spring apalagi yang kalian ingin suka dan suka. Kalau nggak suka tinggal di share saja dan notifikasinya agar lu tidak mengganggu gue dan subscribe gue selanjutnya.